Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di pembelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 9, materi tentang iman kepada qada dan qadar. Kalian tahu tidak apa itu iman kepada qada dan qadar? Untuk mengetahui apa itu iman kepada qada dan qadar, yuk perhatikan penjelasan berikut. Memahami makna iman kepada qada dan qadar. Qada dan qadar dalam ajaran Islam termasuk dalam rukun iman yang keenam. Qada dan qadar sering disebut juga dengan istilah takdir, yaitu meyakini dan mempercayai dengan sepenuh hati adanya ketentuan dan ketetapan Allah. Selanjutnya tentang pengertian iman kepada qada dan qadar. Qada dan qadar adalah sama-sama merupakan ketetapan, keputusan, kehendak Allah atas seluruh makhluknya. Sebagian pendapat mengatakan qada adalah ketetapan Allah yang akan terjadi, sedangkan qadar adalah ketetapan Allah yang telah terjadi. Selanjutnya tentang dalil tentang iman kepada qada dan qadar. Di dalam Al-Quran disebutkan beberapa ayat yang menjelaskan tentang iman kepada qada dan qadar. Salah satunya adalah dalam Quran surat Al-Qamar ayat 49 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar, yang artinya sungguh kami menciptakan segala sesuatu menurut ukuran. Yang kedua terdapat di Quran surat Al-Ahzab ayat 38 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, wa kana amrullahi qadarum maqdura, yang artinya dan adalah ketetapan Allah itu suatu ketetapan yang pasti berlaku. Selanjutnya tentang hubungan antara qada dan qadar. Qada dan qadar telah ditentukan dan berjalan sesuai dengan aturan yang telah digariskan dan di bawah kaidahnya. Dengan perkataan lain, segala yang terjadi di jagat raya ini, seperti peredaran matahari, bintang, bulan, dan rotasi bumi, dan sebagainya, bukanlah suatu kebetulan, melainkan sudah ditentukan oleh Allah. Kemudian tentang macam-macam takdir. Di pembahasan sebelumnya, qada dan qadar itu adalah termasuk takdir. Nah, kali ini kita akan membahas tentang macam-macam takdir. Takdir itu dibagi menjadi dua. Yang pertama ada takdir mubram dan takdir mu'allaq. Takdir mubram adalah ketentuan Allah yang berlaku atas setiap diri manusia tanpa dapat dihindarkan atau ditawar-tawar lagi. Sedangkan takdir yang kedua adalah takdir mu'allaq. Takdir mu'allaq adalah ketentuan Allah yang mungkin masih dapat diubah oleh manusia melalui usaha atau ikhtiar jika Allah mengizinkan. Selanjutnya tentang contoh takdir. Yang pertama, takdir mubram. Contohnya adalah kematian dan kelahiran seseorang. Setiap makhluk hidup pasti akan mengalami kematian, dan waktu kematiannya adalah rahasia Allah yang tidak dapat ditawar atau diprediksi. Kemudian yang kedua ada jenis kelamin. Manusia tidak bisa mengubah jenis kelaminnya sendiri atau memilih jenis kelamin anaknya. Yang ketiga ada bencana alam dan ada hari kiamat. Hari kiamat itu termasuk ketetapan Allah yang pasti dan tidak dapat diprediksi kapan terjadinya. Kemudian selanjutnya ada takdir mu'allaq. Contohnya adalah kesehatan. Manusia bisa sakit atau tetap sehat. Hal ini bergantung pada usahanya dalam menjaga diri. Yang kedua ada kepandaian. Seseorang juga dapat menjadi pandai atau bodoh tergantung pada usahanya untuk belajar dan menuntut ilmu. Yang ketiga, rezeki dan kekayaan. Kekayaan yang didapatkan seseorang bisa bertambah dengan kerja keras atau usaha yang giat. Pembahasan selanjutnya tentang fungsi iman kepada qada dan qadar.
Fungsi yang pertama adalah menyadarkan manusia untuk mengakui kekuasaan dan kebesaran Allah, sehingga timbul rasa penyerahan diri dengan tulus dan ikhlas. Yang kedua, mendorong manusia untuk berusaha dengan sungguh-sungguh atau ikhtiar dalam mewujudkan segala cita-citanya. Yang ketiga, membentuk manusia yang memiliki akhlak mahmudah atau sifat terpuji. Yang keempat, menciptakan rasa syukur atas nikmat dan karunia dari Allah. Yang kelima, manusia menjadi termotivasi untuk bekerja dan berusaha dengan benar menurut pandangan ajaran Islam. Pembahasan terakhir tentang perilaku beriman kepada qada dan qadar. Perilaku beriman kepada qada dan qadar yang pertama adalah melatih diri untuk pandai mensyukuri nikmat Allah. Yang kedua, mendidik diri untuk ikhlas menerima kenyataan hidup dengan hati sabar dan tabah. Yang ketiga, cukup tenang dalam hidup ini dan tidak mudah terpengaruh oleh lingkungan. Yang keempat, berusaha untuk dapat mengendalikan diri dan tidak bersikap sombong. Yang kelima, melatih diri untuk sabar dan tabah. Yang keenam, senantiasa berprasangka baik kepada Allah ketika mengalami kesulitan hidup. Yang ketujuh, selalu meyakini bahwa semua yang dialami manusia adalah ujian dari Allah. Yang kedelapan, yakin bahwa di balik suatu peristiwa yang kurang menyenangkan, pasti ada hikmahnya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih sudah mengikuti pelajaran hari ini. Semoga apa yang disampaikan pada pertemuan kali ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin amin ya robbal alamin. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.